Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 DKI Jakarta. Saya Rizky Ahyani sebagai supervisor. Dengan saya Iriani sebagai coach. Dengan saya Aryani Prabowo sebagai coach. Hari ini kami akan mempraktekkan proses supervisi akademik. Simak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Iriani. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu Kiki. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat Ibu. Baik Bu, kemarin Ibu hubungi saya. Katanya hari ini melakukan coaching ya. Betul Bu, betul. Terus kira-kira Ibu hari ini mau coaching apa? Saya nanti rencana akan menemui seorang guru yang mengalami permasalahan dengan murid Ibu. Nanti saya izin untuk mengamati Ibu selama melakukan proses coaching. Nanti sebelumnya itu saya akan menyampaikan dulu nih rubrik penilaian ketika Ibu melakukan coaching bersama coach ya. Jadi Ibu ketika melakukan coaching, Ibu harus memperhatikan bagaimana alur ceritanya, lalu kehadiran penuh ya. Jadi Ibu mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, terus memberikan pertanyaan berbobot yang bisa menumbuhkan gagasan ide dari coachnya itu. Jadi ketika Ibu menjadi coach, yang harus Ibu pahami itu bahwa seorang coach itu harus memberikan arahan agar coach itu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Ibu. Terus Ibu juga harus ingat bahwa prinsip dari coaching itu adalah kemitraan. Jadi Ibu itu berperan itu sebagai mitra dari coach. Terus proses kreatif, jadi kreativitas Ibu dalam mengajukan pertanyaan ketika bersama coach, terus memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach tersebut ya Bu. Baik. Kalau saya boleh tahu Bu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan untuk coaching hari ini? Ya tentunya saya akan mengembangkan potensi hadir dengan penuh. Kemudian juga saya akan membuat pertanyaan yang tentunya berbobot, dan yang selanjutnya adalah selanjutnya bagaimana saya akan mengajukan tentunya saya mendengarkan dulu secara aktif, kemudian saya akan mendengarkan secara aktif juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus dari yang Ibu sebutkan tadi itu kan semuanya kompetensi yang harus dimiliki seorang coach ya Bu. Nah dari situ mana yang perlu Ibu kembangkan atau targetkan hari ini untuk berhasil? Ya, tentunya yang akan saya kembangkan dan saya harapkan itu berhasil adalah bagian yang membuat pertanyaan berbobot. Membuat pertanyaan berbobot ya. Jadi kalau saya boleh tahu nih indikator pencapaian dari membuat pertanyaan berbobot itu seperti apa? Ya, tentunya yang saya harapkan ya tentunya pertanyaan itu akan membuat coach tersebut mendapatkan solusinya sendiri. Oke, baik. Benar sekali Bu. Ketika kita menjadi coach, kita harus bisa membantu coach itu menemukan solusi dari permasalahan ya Bu. Nanti saya izin Ibu untuk mendampingi ketika Ibu melakukan coaching. Saya juga akan mengamati proses coaching Ibu. Nanti setelah itu kita dapat berbicara lagi atau membahas hasil coaching Ibu hari ini ya. Baik Ibu. Assalamualaikum Bu Iriani. Waalaikumsalam, apa kabar Pak Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ada Bu. Bagaimana? Ini Bu, saya sedang menghadapi suatu permasalahan dengan siswa saya Bu. Iya. Kenapa Pak dengan siswa? Begini Bu, saya kan sekarang menjadi wali kelas di kelas kuliah Bu ya. Nah, salah satu siswa saya itu ada motivasi belajarnya rendah Bu. Si anak ini di kelas kurang mengikuti
pembelajaran, kurang aktif, kurang tanggap terhadap gurunya, terus kemudian sosialisasi dengan teman-temannya juga kurang, Bu. Baik Pak, kehadiran Bapak bertemu dengan saya ini apa yang Bapak harapkan? Ya, dengan adanya proses coaching saya dengan Ibu, saya harapannya adalah saya bisa menemukan solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut. Baik, menurut Bapak sendiri, apakah pertemuan kita ini nantinya akan membuahkan hasil yang Bapak harapkan? Ya, saya berharap pertemuan kita ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan saya bisa menuntaskan permasalahan yang terjadi dari siswa saya. Baik Pak, kalau saya boleh tahu, memangnya apa harapan yang Bapak inginkan terhadap anak ini? Ya, harapan saya, Bu, dengan pertemuan coaching ini, saya bisa menindaklanjuti dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa saya, ya sehingga siswa saya ini yang awalnya motivasi belajarnya rendah, sehingga dapat meningkat dan bisa berkembang lebih baik lagi. Kalau boleh saya bertanya, menurut Bapak, apa sih ciri-ciri anak yang belajarnya sesuai dengan harapan Bapak? Ya, ciri-ciri pembelajaran yang saya harapkan itu adalah siswa bisa aktif, ya aktif dalam kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Ya, dari pengamatan saya sebagai wali kelas, ya, dan beberapa laporan dari guru-guru dan teman-teman sebayanya, bahwa si anak ini kurang aktif dalam pembelajaran. Begitu pula dengan kegiatan sosialisasi pembelajaran di kelas juga anak ini kurang aktif, terlalu pasif. Ya, saya harapannya si anak ini ada perubahan yang lebih baik, ya, yang awalnya kurang aktif menjadi lebih aktif lagi. Apa perasaan yang Bapak rasakan ketika melihat anak ini? Ya, saya sebagai wali kelas, itu menurut saya adalah sosok orang tua yang berada di sekolah. Sosok orang tua kalau melihat anaknya kurang aktif dalam pembelajaran, ya pastinya akan sila Jawanya terenyuh, ya akan terharu atau merasa iba dengan apa yang dialami oleh anak didik saya. Ya, saya harapannya semua anak didik saya itu perkembangan belajarnya menjadi lebih baik. Ya, saya harap salah satu anak siswa saya ini yang kendala belajarnya motif belajarnya rendah bisa kembali lebih semangat untuk belajar. Baik Pak. Kalau boleh tahu dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan Bapak? Ya, saya sebagai wali kelas dalam menanggapi hal tersebut, saya sudah berusaha semaksimal mungkin menurut saya. Kalau dihitung dari skalanya, ya saya sudah melaksanakan kegiatan saya untuk merubah anak ini ke arah lebih positif adalah skalanya 6. Baik. Kemudian menurut Bapak apa kekuatan yang Bapak miliki untuk merubah anak? Ya, kekuatan yang saya miliki, yang saya pikirkan selama ini, ya Bu, ya, yang pertama adalah saya harus berkolaborasi dengan orang tua. Ya, orang tua dari siswa tersebut. Bagaimana tindak lanjut seharusnya yang akan dilakukan dan sepatutnya apa yang akan dilaksanakan oleh saya sebagai wali kelas, orang tua, dan saya juga harus berkolaborasi dengan guru BK, ya Bu, ya. Karena memang guru BK itu kan memang fungsinya adalah sebagai fasilitas bimbingan dan konseling ya, terhadap anak-anak yang mengalami kendala belajar selama di sekolah gitu. Jadi menurut saya nggak harus kerja secara sendirian, ada partner dalam bekerja sama baik dari orang tua siswa ataupun guru BK-nya. Baik Pak. Menurut Bapak apa hambatan yang Bapak hadapi sekarang? Ya, hambatan yang saya hadapi, Bu, selama saya berkomunikasi dengan siswa ini itu cenderung tertutup, Bu. Anak ini tidak bersifat terbuka. Apa yang saya tanyakan ke anak ini tidak dijawab dengan secara totalitas. Si anak ini cenderung pendiam, saat ditanya kurang komunikatif, dan si anak ini lebih cenderung diem aja saat ditanya. Jadi saya juga bingung menangkap ekspresi anak ini seperti apa gitu, apa yang sedang di dalam pikirannya, apa yang dia hadapi, terus kendala apa
terus masalah utamanya itu apa sehingga anak itu motivasi belajarnya kurang. Apa yang sudah Bapak lakukan ketika melihat anak ini tidak sesuai dengan harapan Bapak? Yang sudah saya lakukan Bu ya pokoknya saya harus semaksimal mungkin untuk merubah perkembangan anak ini untuk menjadi lebih baik lagi, karena saya merasa sebagai orang tua si anak itu di sekolah itulah anak saya, itulah tanggung jawab saya. Bagaimanapun keadaan anak itu itulah memang kewajiban saya untuk mendidik anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Apakah ada strategi yang Bapak lakukan untuk merubah keadaan itu? Kalau bicara tentang strategi pasti ada ya Bu ya. Mungkin saya akan berusaha untuk semaksimal mungkin mengetahui informasi yang pernah anak ini alami saat di jenjang-jenjang sebelumnya. Mungkin si anak ini pernah ada sesuatu atau kejadian yang pernah dialami di jenjang SMP atau SD sebelumnya sehingga anak ini mengalami trauma di belajar sehingga menurunkan motivasi belajarnya. Apakah di jenjang sebelumnya itu sama atau tidak gitu. Mungkin di jenjang SD atau SMP-nya si anak ini semangat belajar, kok tahu-taunya di SMA semangat belajarnya berkurang, atau bisa mungkin di SD dan SMP-nya si anak ini memang semangat belajarnya seperti itu. Dan itu yang belum saya gali itu dari informasi dari jenjang-jenjang sebelumnya. Kemudian apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk menindaklanjuti? Rencana yang akan saya lakukan adalah yang pertama menggali informasi dari rekam jejak di jenjang sebelumnya punya. Mungkin di SD atau SMP-nya si anak ini punya teman satu sekolah dan kemudian menjadi teman di satu sekolah SMA ini. Mungkin dari teman-teman satu sekolahnya itu bisa memberikan informasi lebih akurat bagaimana perkembangan si anak ini sebelumnya seperti apa. Apakah ada cara lain? Ada langkah lain nggak selain tadi buatkan kemarin? Kalau saya pikir ya Bu ya, selain menggali informasi yang ada di jenjang sebelumnya, saya berpikir mungkin perlu diadakan tes EQ ya Bu ya. Tes EQ yang dilaksanakan keseluruhan kali. Kenapa keseluruhan? Saya mikirnya begini ya Bu ya. Mungkin kalau secara keseluruhan tidak ada anak yang canggung atau merasa malu gitu. Kalau si anak ini yang dilaksanakan tes EQ saja, mungkin si anak ini akan merasa malu, pasti akan berpikir, oh ya kenapa ya saya harus melaksanakan tes EQ, kok teman-teman saya enggak gitu. Kenapa saya kok memilih tes EQ? Saya berpikirnya seperti ini ya Bu. Mungkin dari tes EQ ini kita dapat mengetahui kemampuan siswa ini seberapa. Mungkin kemampuan berpikirnya di atas rata-rata atau di ambang rata-rata ataupun di bawah rata-rata. Ini yang perlu diidentifikasi dari awal. Kalau misalkan kemampuan berpikirnya di bawah rata-rata, terus saya harus berkomunikasi dengan pihak sekolah bagaimana ini cara penanganannya. Baik, kapan waktu yang akan Bapak lakukan untuk melakukan tadi tes EQ, untuk hukumannya? Mungkin karena ini adalah tindakan secara totalitas melibatkan seluruh warga sekolah, jadi saya harus berkolaborasi dengan pihak sekolah dulu. Tentunya adalah kurikulum dan juga kepala sekolah. Tidak mungkin kegiatan ini hanya saya lakukan secara mandiri. Tentu ada relasi dari rekan kerja ataupun atasan. Baik. Apa ukuran keberhasilan Bapak setelah melakukan strategi-strategi tadi? Dari strategi yang saya lakukan Bu, yang awalnya tindakan saya sebelumnya adalah skalanya 6, saya harap dari tindakan atau strategi yang akan saya lakukan berikutnya adalah 9 atau 10. Jadi itu rencananya tingkat keberhasilan itu kalau skala itu dengan angka 10 ya Pak dilihat dengan perubahan-perubahannya Pak yang Bapak monitoring selalu. Kemudian apakah bagaimana cara Bapak mengantisipasi apabila
beberapa rekan guru atau teman guru tidak sependapat dengan apa yang Bapak lakukan seperti tadi tes IQ? Ya mungkin saya akan berbicara atau berdiskusi dengan Bapak Ibu. Saya akan mengemukakan hasil yang positif jika dilaksanakan sebuah tes EQ, dampak positifnya apa, gitu, manfaatnya bagi siswa apa, terus manfaatnya bagi guru-guru pengajar itu seperti apa, gitu. Jadi siapa yang kira-kira menurut Bapak itu paling bisa membantu untuk rencana Bapak ini? Ya menurut saya Bu, karena ini adalah sebuah tindakan yang melibatkan seluruh warga sekolah dan berkaitan dengan akademik, ya saya pastinya harus berkolaborasi dengan wakil kurikulum. Baik Pak. Apa komitmen yang mungkin akan Bapak buat terhadap rencana aksi Bapak ini? Ya komitmen saya Bu, setelah adanya tes EQ berjalan dengan baik, terus saya beserta dengan guru BK-nya dan kurikulumnya bagian akademik, kami harus menganalisis hasil tes EQ-nya Bu. Ya mengetahui kemampuan anak-anak ini di atas rata-rata, di atas rata-rata, atau di bawah rata-rata. Terkhusus lebihnya adalah anak didik saya ini yang mengalami kendala masalah belajar tadi. Baik Pak, saya sudah mengerti apa yang Bapak sampaikan. Kira-kira selain tadi guru BK, siapa lagi yang menurut Bapak dapat membantu dalam menjaga komitmen ini? Ya pastinya adalah guru-guru pengajar yang ada di kelas saya itu, terutama anak-anak yang mengajar, maksudnya adalah guru-guru yang mengajar anak saya yang mengalami kendala masalah tersebut. Baik Pak, mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana dengan tindak lanjut dari sisi kucing ini? Apa tindak lanjutnya? Ya tindak lanjut saya Bu, selain saya mendalami rekam jejak si anak ini di jenjang sebelumnya, terus kemudian mengadakan tes EQ, mungkin saya juga akan mengajukan untuk tes psikologi. Tapi saya harus perlu koordinasi dengan orang tua siswa tersebut. Baik Pak. Ya, kenapa saya memilih tes psikologi? Mungkin dengan adanya tes psikologi ini, si anak ini bisa lebih terbuka dengan psikiater. Ya mungkin kalau dengan saya, dengan guru BK, mungkin anak ini lebih tertutup menyampaikan masalah utama atau dasar permasalahan yang dihadapi ini, mungkin malu untuk menyampaikan. Kalau dengan psikolog, dengan psikiater, mungkin si anak ini bisa bersifat lebih terbuka lagi. Baik, baik Pak. Berarti dalam arti Bapak akan segera melaksanakan aksi nyata ya Pak, berupa tadi tes IQ yang bekerjasama dengan rekan kerja ya Pak ya, dengan BK. Tentunya tidak lupa ya Bapak koordinasi dengan kurikulum tadi itu kepala sekolah, dan tentunya juga indikator keberhasilan anak ini nanti akan Bapak monitoring juga ya seperti Bapak katakan. Baik, saya tunggu aksi nyata Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini di sesi coaching ini dapat memperkuat strategi yang akan Bapak laksanakan untuk menyelesaikan permasalahan ini ya Pak ya. Minggu depan saya berharap saya dapat bertemu lagi dengan Bapak sehingga saya dapat melihat hasil yang sesuai dengan Bapak tadi ya. Apakah ada pertanyaan lagi atau ada yang mau disampaikan kepada saya? Untuk pertanyaan tidak ada Bu, saya cuma menyampaikan rasa terima kasih saya pada Ibu Irianis, karena Bu Irianis sudah menjadi coach yang baik bagi saya. Alhamdulillah, terima kasih Pak, saya tunggu kedatangannya minggu Sama-sama depan. Bu, terima kasih juga Bu. Selamat siang Bu Iriani. Selamat siang Bu Kiki, mohon maaf ganggu waktunya lagi. Ya Allah, tadi lumayan menarik ya diskusi Ibu bersama kerja. Gimana nih perasaannya setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah Bu, saya tadi merasa mudah-mudahan apa yang saya coach terhadap coaching tadi menghasilkan apa yang sama-sama kita lakukan. Iya, betul sekali. Tadi sih saya ikut dengerin kan itu dari arahan dari pertanyaan yang Ibu berikan sudah sangat memancing guru tersebut untuk melakukan inisiatif untuk menghadapi masalahnya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira pada saat coaching tadi nih, apa yang menurut Ibu yang sudah sesuai yang telah Ibu lakukan selama proses coaching
dan yang perlu ditingkatkan lagi. Baik Ibu, alhamdulillah dalam proses coaching tadi kompetensi coach yang saya usahakan tercapai yaitu mendengarkan dengan aktif, terus kehadiran penuh, kemudian saya juga mengajukan pertanyaan berbobot, itu semuanya hampir sudah saya lakukan. Cuma memang ada bagian seperti memberikan pertanyaan berbobot, saya sepertinya perlu meningkatkan Bu, karena saya khawatir kurang maksimal untuk meng-coach coaching tadi. Iya, tapi tadi secara ketika saya mengamati ibu sudah luar biasa sekali dalam memberikan perhatian penuh ketika coach berbicara, terus menjadi pendengar yang aktif, lalu juga sudah sesuai dengan alur kita. Setelah itu juga sudah merangsang coach untuk memberikan inisiatif-inisiatif untuk permasalahan yang dihadapi. Berarti pertanyaan Ibu berikan juga sudah cukup berbobot. Nah, kira-kira nih untuk supervisi yang akan datang, kemampuan coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, terima kasih Bu untuk kegiatan yang akan datang. Saya ingin sekali mengembangkan tadi yang bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya harus lebih banyak menggali pengetahuan, menggali sumber-sumber yang tentunya relevan untuk membantu saya untuk lebih baik meng-coach teman saya nantinya. Ya, setuju sekali. Ibu harus tetap ingat bahwa seorang coach itu hanya berusaha mengarahkan coach. Jadi kita mengarahkan coach ini agar dia dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Ketika coach meminta bantuan ibu, mungkin misalnya dia tidak bisa menemukan solusinya sendiri, itu ibu baru boleh menambahkan. Nah, terus dari secara keseluruhan tadi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Iriani sampaikan itu sudah sangat berbobot sih menurut saya. Mungkin pertemuan selanjutnya kompetensi apa yang akan Ibu tingkatkan lagi yang mungkin pada saat hari ini Ibu rasa kurang maksimal. Baik Bu, terima kasih. Rencana selanjutnya saya akan memperbaiki di poin membuat pertanyaan berbobot karena saya rasa saya masih ada beberapa kekurangan dan saya akan berusaha mencari sumber-sumber atau referensi untuk memperbanyak pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya miliki. Setuju sekali Ibu. Saya rasa sih sebenarnya Ibu sudah sangat menguasai ya soal kompetensi yang itu. Ibu nanti juga selain membaca atau mendengarkan video coaching, Ibu juga dapat berdiskusi dengan saya mungkin lewat WhatsApp. Misalnya ada hal-hal yang perlu Ibu tanyakan, jangan sungkan nanti menghubungi saya. Baik, siap Ibu, saya akan mencari Ibu secepatnya. Sampai ketemu dalam supervisi berikutnya. Terima kasih Ibu sudah berhasil ya Bu, mendampingi saya.